Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di channel YouTube Fisika Sapri bersama saya Sapri Hani SPD. Pada pertemuan kita hari ini kita akan membahas materi fisika untuk gelombang stasioner yang merupakan materi fisika kelas 11 SMA, di mana materi ini merupakan bagian yang kedua. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang gelombang stasioner pada ujung yang terikat. Nah, pertemuan hari ini adalah membahas materi tentang gelombang stasioner pada ujung bebas, dilanjutkan dengan materi tentang percobaan Melde. Nah, namun sebelumnya silakan Anda like dan subscribe YouTube ini untuk terus mendukung channel Fisika Sapri. Kita lanjut pembahasan tentang gelombang pemantulan gelombang pada ujung tali bebas atau gelombang stasioner pada ujung tali yang bebas. Kita perhatikan pada gambar di atas, ada gelombang datang pada ujung pangkal ini, di mana ujungnya terikat tapi bebas bergerak naik turun. Gelombang datang dengan ini bergerak ke kanan, kemudian gelombang pantulnya bergerak ke kiri. Nah, bagaimana bentuk persamaannya? Kita lihat persamaannya di atas. Persamaan simpangan untuk superposisi gelombang pada ujung yang bebas, yaitu gelombang datangnya ke kanan, maka persamaannya adalah A sin Kx kurang omega T, dan gelombang pantulnya mengarah ke kiri dengan persamaan Y2 sama dengan minus A sin Kx plus omega T. Jadi mengarah ke kanan makanya tanda minus, mengarah ke kiri tandanya plus. Itu. Persamaan simpangan gelombang stasionernya merupakan penyembelahan dari Y1 tambah Y2. Y1 adalah A sin Kx kurang omega T, kemudian tambah, tapi karena dia adalah kurang, makanya kurang A sin Kx kurang omega T. Oke, kita keluarkan A-nya, maka Y sama dengan A sin Kx kurang omega T kurang sin Kx plus omega T. Oke, jadi dimana kita ketahui bahwa sin A kurang sin B sama dengan 2 cos 1/2 A tambah B sin 1/2 A kurang B. Nah, kita masukkan persamaannya A sin Kx kurang omega T kurang sin Kx plus omega T. Ini A-nya itu adalah Kx kurang omega T dan B-nya adalah Kx plus omega T. Kita masukkan ke persamaan di atas ini, berarti Y sama dengan A 2, ini 2 cos 1/2. A-nya Kx kurang omega T-nya, B-nya A tambah B ya, Kx kurang omega T tambah Kx plus omega T, sin 1/2, A-nya lagi A Kx kurang omega T kurang Kx plus omega T. Kita kali ke dalam semua, A kali 2 berarti 2A cos 1/2, ini omega T-nya habis, tinggal 2Kx. Sin 1/2, Kx-nya habis, tinggal 2 omega T. 2 omega T. Berarti 2A cos Kx-nya 1/2 kali 1 berarti cos Kx sin omega T. Ini juga 1/2-nya kali 2 habis, berarti Y sama dengan AS sin omega T, di mana AS adalah amplitudo simpangan gelombang stasioner sebesar 2A cos Kx. Berarti Y sama dengan AS sin omega T, di mana Y sama dengan simpangan partikel pada gelombang stasioner untuk ujung yang tetap. Kemudian A adalah amplitudo gelombang berjalan, kemudian AS adalah amplitudo gelombang stasioner, dan X adalah jarak partikel dari ujung tetap. Selanjutnya kita bahas tentang letak simpul pada gelombang stasioner ujung yang bebas. Nah, kita lihat pada ini gelombang datanya berbentuk garis putus-putus warna merah ini, kemudian gelombang pantulnya ini. Maka besar simpulnya, simpul pertama muncul di sini, simpul kedua, simpul ketiga, keempat, dan seterusnya. Nah, di ujung bebas, pada ujung bebas, simpul pertama terjadi pada X sama dengan X per 4 ini, 1/4 lambda ini. Kemudian di sini lagi 3/4 lambda, 3/4 lambda, kemudian 5/4 lambda di sini. Nah, kita masukkan 1 kali 1/4, 3 kali 1/4 lambda, 5 kali 1/4 lambda, berarti rumus deretnya adalah 2n tambah 1 lambda per 4, yang merupakan bilangan ganjil dari 1/4 panjang gelombang, jadi kebalikannya dari ujung yang tetap. Berarti X sama dengan 2n tambah 1 lambda per 4.
Bagaimana dengan letak simpulnya? Kita lihat letak simpulnya pada ujung yang bebas. Oke, ini ujung bebas. Letak simpul muncul pertama pada ini, pada ikatannya ini. Bukan simpul, sorry, perutnya muncul pada ikatan pertama di sini, perut pertama, perut kedua, perut ketiga, keempat. Nah, perut pertama muncul pada saat X sama dengan 0 di sini. Kemudian perut kedua muncul pada X sama dengan seperempat lambda. Seperdua lambda. Kemudian ini sebesar lambda. Jadi perut ketiga muncul sebesar lambda. Satu lambda. Ini seperdua lambda. Di sini satu lambda. Maka deretnya adalah 2n lambda per 4. Yang merupakan kelipatan genap dari seperempat panjang gelombang atau 2n lambda per 4. Ini jadi rumus perut simpul dengan perut pada ujung bebas kebalikan dari rumus perut dan simpul pada ujung yang tetap. Nah, kita lihat contoh soal yang mungkin lebih jelas. Seutas tali mendatar panjangnya 5 meter, di mana salah satu ujungnya digetarkan secara vertikal, sedang ujung lainnya bebas bergerak. Suatu titik yang ternyata adalah simpul ke-8, dihitung dari ujung bebas, berjarak 2 meter dari titik asal getaran. Tentukan panjang gelombang yang menjalar pada tali. Nah, ini panjang gelombangnya, kemudian simpulnya adalah ujung bebas yang berat naik turun ini, kemudian ada gelombang pantul Y2, panjangnya adalah L. Ini Y1 adalah gelombang datang, kemudian Y2 adalah gelombang pantul. Dari gambar ini ada titik sejauh 2 meter dari titik asal ya. Simpul ke-8. Ini. Oke, kita lihat persoalannya diketahui panjang talinya 5 meter L-nya, kemudian jarak titik P dari asal getaran adalah OP 2 meter. OP sama dengan L kurang X di sini ya. Ini. X sama dengan L kurang OP, X sama dengan 5 kurang 2, berarti X-nya sama dengan 3. Oke, syarat terjadinya simpul. Simpul adalah 2n tambah 1 lambda per 4. Simpul ke-8 terjadi pada saat n sama dengan 7, karena n tambah 1 sama dengan 8, ya 7 tambah 1 sama dengan 8, berarti simpul ke-8 terjadi pada saat n sama dengan 7. 2n tambah 1 lambda per 4, n-nya kita masukkan, 2 kali 7 tambah 1 sama dengan 2 kali 7 14, tambah 1 berarti 15. 15 lambda per 4. Jadi simpul ke-8 terjadi pada 15 lambda per 8. Nah, kita tanyakan berapa lambdanya. Oke, X-nya tadi kita sudah cari tadi sebelumnya, X sama dengan 3 sama dengan 15 lambda per 4, berarti 3 kali 4, 12, 3 kali 4, 12, 12 sama dengan 15 lambda, berarti lambda sama dengan 12 per 15, sama dengan 0,8 meter, atau 0,8 bagi 100 dapat 80 cm. Jadi panjang gelombangnya atau lambdanya adalah 80 cm. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan tentang percobaan MLD. Apa itu percobaan MLD dan bagaimana bentuknya? Bentuk percobaannya, jadi ini bentuk percobaannya seperti ini. Jadi ada vibrator atau penggetar, kemudian ada tali satu ini. Sebenarnya talinya satu ini hanya pola gelombang yang terbentuk seperti gelombang stasioner seperti ini. Jadi talinya satu, kemudian dipasang katrol di sini dengan beban yang digantung dengan massa tertentu di sini. Jadi talinya satu, kemudian pas sampai di pangkal sini, di ujung sini, ujung terikat ini. Ini memantul kembali, membentuk pola gelombang stasioner seperti ini. Ini. Apa tujuannya? Ini adalah untuk mengetahui cepat rambat gelombang pada dawai atau tali. Di mana besarnya cepat rambat gelombang transversal pada dawai itu sebanding dengan akar dari gaya tegangan dawai F dan berbanding terbalik dengan akar dari massa per satuan panjang dawai atau mu. Ya. Nah, kita turunkan persamaannya. Cepat rambat gelombang transversal pada dawai dirumuskan V sama dengan akar F per mu, di mana mu sama dengan massa per satuan panjang M per L. Sedangkan kita ketahui massa jenis M per P, berarti M sama dengan rho kali V. Jadi M sama dengan rho kali V. Nah, kita ketahui lagi bahwa kita masukkan lagi untuk persamaannya. Persamaan mu-nya, mu sama dengan M per L. M-nya kita ganti dengan rho kali P per L. Nah, ini V adalah volume. Volume sama dengan luas kali panjang. Berarti rho sama dengan A kali L per L. L-nya habis, tinggal rho kali A. Kita masukkan ke persamaan awal tadi ini. Di sini berarti V sama dengan akar F per mu. F sama dengan V sama dengan akar F per
rho kali A. Jadi itulah persamaan untuk mencari cepat rambat gelombang transversal pada dawai. Nah, keterangannya sudah jelas di atas. V adalah cepat rambat gelombang, F gaya dengan tali, mu adalah massa persatuan panjang, M adalah massa dawai, L panjang dawai, kemudian rho massa jenis dawai atau tali, A luas penampan dawai, dan V adalah volume dawai atau volume tali. Kita perhatikan contoh soal di atas. Contoh soal untuk percobaan Melde. Gelombang sinus menjalar pada tali yang panjangnya 80 cm bila suatu titik untuk bergerak dari simpangan maksimum kondol memerlukan waktu 0,05 sekon. Hitunglah bagian A periode gelombang dan bagian B tegangan tali bila panjang gelombang 0,5 meter dan massa tali adalah 640 gram. Nah, penyelesaian ini gambarnya, gambar bentuk gelombang sinus. Jadi diketahui tadi bila suatu titik bergerak dari simpangan maksimum ke 0, jadi simpangan maksimum ini amplitude maksimumnya itu ini berjarak 1/4 T, berarti 1/4 periode. Waktunya itu adalah 0,05 sekon. Nah, ini diketahui waktu dari C ke D itu 1/4 T sebesar 0,05 sekon atau 1/4 periode ya, dari panjang gelombang maksimum sampai ke 0. Panjang talinya adalah 80 cm atau 0,8. Panjang gelombangnya lambda 0,5 meter. Massa talinya 650 gram atau 0,64 kg. Nah, dari gelombang sinus didapat 1/4 T sama dengan 0,05. 1/4 periode tadi ya. Berarti T sama dengan 0,05 kali 4 sama dengan 0,2 sekon. Jadi periodenya adalah 0,2 sekon. Nah, untuk mencari gaya tegangan tali, kita gunakan persamaan tadi, V sama dengan akar F per mu. Nah, kebetulan yang mau ditanyakan adalah F. Berarti untuk mencari F berarti kita pangkat duakan supaya habis akarnya. Supaya habis akar, kita pangkat duakan semua. Jadi V pangkat 2 sama dengan F per mu. Jadi F sama dengan V pangkat 2 per mu. Jadi kita cari dulu berapa F-nya, berapa mu-nya. Untuk mencari F, kita gunakan persamaan V sama dengan, bukan F ya, F, V sama dengan lambda per T. Lambdanya 0,5, periodenya 0,2. 0,5 bagi 0,2 dapat 2,5 meter per sekon. Setelah itu kita cari lagi nih, kita cari mu-nya, massa persatuan panjang. Mu sama dengan M per L. M-nya 0,4, L-nya 0,8, berarti mu-nya sama dengan 0,8 kg per meter. Nah, sekarang terakhir kita cari berapa tegangan talinya. Tegangan tali sama dengan F sama dengan V pangkat 2 kali mu. V-nya 2,5, berarti 2,5 kali 2 pangkat 2 kali 0,8 ini 0,8. 2,5 kali 2,5 dapat 6,25 kali 0,8 dapat 5 Newton. Jadi gaya tegangan talinya adalah 5 Newton dan periodenya adalah 0,2 sekon. Oke, saya kira itu yang dapat sampaikan pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Silakan like, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.